Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita pada tanggal 4 April. Akibat banyaknya jumlah warga yang hendak berwisata selama masa libur panjang dan Festival Cengbeng, hari ini dermaga Tonggang di Pingtung terlihat penuh oleh penumpang kapal feri yang hendak berwisata ke Xiaoliuqiu. Selain itu, Festival Musik Taiwan 2025 juga menarik minat banyak pecinta musik. Tidak heran jika terlihat ada yang terkapar akibat mabuk atau langsung tidur di pinggir jalan di luar area konser. Antrean kendaraan sepanjang ratusan meter memadati dermaga Tongkang ke arah Xiaoliuqiu. Ada warga mulai mengantre sejak pukul 6:30 pagi. Pemandu wisata lokal di Xiaoliuqiu memperkirakan jumlah wisatawan di Xiaoliuqiu tanggal 4 pada liburan panjang yang bertepatan dengan Festival Cengbeng berpeluang mencapai 20.000 orang. 预估来小琉球的人潮将近会有快要2万人左右。那目前一大早6点半就有蛮多旅客游客陆续在搭船。 Semua shift kapal feri ke Xiaoliuqiu selama liburan sudah penuh. Selain itu, Festival Musik Taiwan 2025 di Genting telah diluncurkan per tanggal 3. Penampilan oleh ratusan band dari dalam maupun luar negeri telah menarik banyak penggemar musik. Kaula muda yang terkapar akibat mabuk atau langsung tidur di pinggir jalan di luar area konser menjadi sebuah fenomena unik. Jalanan di Genting pun sempat ditutup untuk sementara waktu. Taman hiburan Liufu Village di Hsinchu yang meluncurkan admisi gratis bagi anak di bawah usia 18 tahun pada Hari Anak juga dibanjiri pengunjung. Namun insiden muncul di hari pertama liburan. Sarana pendukung seperti bus antar jemput yang tidak memadai membuat sejumlah pengunjung pada kalangan siswa SMA yang datang karena terpikat oleh admisi gratis terlantar di dalam taman hingga larut malam dan memicu kontroversi di kalangan umum. Amerika Serikat telah meluncurkan kebijakan tarif baru terhadap semua negara di dunia dan tarif untuk Taiwan dipatok sebesar 32%. Sebelumnya, Amerika merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Taiwan. Kini menghadapi tarif pajak sebesar 32%, para pakar ekonomi memprediksi kedepannya akan menimbulkan masa dingin ekspor dan rasio pertumbuhan ekonomi Taiwan sulit untuk dipertahankan pada angka 3%. Kebijakan Trump berdampak langsung terhadap perekonomian global, sementara pangsa ekspor Taiwan mencakup lebih dari 65%. Maka jika jumlah ekspor ke Amerika menurun, laju pertumbuhan ekonomi pun dapat turun di bawah 2%. Selain industri elektronik yang dikhawatirkan oleh publik, 6 industri penggerak perekonomian Taiwan skala besar, antara lain petrokimia, tekstil, sepatu, peralatan mesin, sepeda hingga industri baja, yang mana sebelumnya telah memetakannya di kawasan Asia Tenggara, juga akan menghadapi pukulan telak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan kebijakan tarif, namun 3 indeks utama bursa saham langsung anjlok begitu pasar dibuka tanggal 3 April. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1.679 poin. S&P 500 juga alami penurunan harian terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meskipun pasar perbankan harus menerima pukulan yang keras, namun Trump menjelaskan jika operasi telah berakhir dan Amerika Serikat akan makmur kembali. Walau tetap bekerja seperti biasanya, para pekerja merasa gundah gulana. Presiden Donald Trump meluncurkan kebijakan tarif terhadap seluruh negara. Salah satu negara yang paling terkena dampaknya adalah Kamboja, dengan tarif sebesar 49%. Banyak orang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Sama seperti yang lain, pedagang rempah-rempah di Inggris mengakui bahwa masa sulit akan segera tiba. Toko arak di Prancis memperkirakan bahwa penjualan di Amerika setidaknya anjlok 20%. Presiden Prancis mengeluarkan pernyataan keras dan menyerukan penangguhan investasi di Amerika. Kecemasan investor tercermin pada bursa saham Amerika. 3 indeks utama langsung anjlok begitu pasar dibuka. Indeks DJIA turun hampir 1.700 poin, sementara S&P 500 mencatat penurunan terbesar dalam satu hari sejak 2020. Harga minyak internasional juga anjlok lebih dari 5%. I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. Setelah meluncurkan kebijakan tarif, Trump menyatakan bahwa prosedur operasi telah berakhir dan Amerika akan berjaya kembali. Walau bursa saham ditutup secara tragis, Trump sangat percaya diri. Terkait ada tidaknya pemenang dalam perang tarif ini, semuanya bergantung pada upaya negosiasi setiap negara dengan Amerika. Gempa dahsyat di Myanmar telah memasuki hari ke-8. Hingga kini tercatat ada 22 warga Thailand yang meninggal. Sementara jumlah korban tewas di Myanmar mencapai lebih dari 3.000-an orang. UNICEF menekankan perang saudara yang ada saat ini ditambah dengan kesulitan pasca bencana dapat meningkatkan risiko malnutrisi hingga kematian pada kalangan anak kecil.
Sepekan telah berlalu sejak gempa di Myanmar. Upaya penyelamatan dan ekskavasi di area bencana belum berhenti. Para penyintas kehilangan tempat tinggal dan berkondisi sengsara. Mereka memasang tenda di pinggir jalan dan menggali lubang untuk menanak nasi. Ada juga antrean panjang para korban yang menunggu untuk menerima pasokan yang dibagikan oleh organisasi pangan dan pertanian. Orang dewasa saja sulit menahan kondisi parah akibat krisis air, pangan, dan terpaksa tidur di jalanan. Apalagi anak kecil di Myanmar yang dinilai merupakan kalangan yang lebih rentan. UNICEF memperingatkan resiko terkait perang saudara dan gempa akan memperburuk kondisi malnutrisi, wabah penyakit, bahkan fatalitas di kalangan anak-anak Myanmar. Namun dari total permohonan donasi mereka tahun ini, hanya 10% yang baru diterima. Mereka mengharapkan lebih banyak uluran tangan dari para donatur. ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงแหละพี่เขาบอกว่าถ้าตราบใดที่ยังได้ยินเสียงสัญญาณหมายังเห่าอยู่ก็คงยังมีโอกาสรอดแล้วพี่ Selain krisis materi, trauma dan penderitaan batin para korban juga tidak bisa diabaikan. Hari Rabu, polisi Thailand mengutus anjing pelacak sekaligus penghibur ke area reruntuhan tempat anggota keluarga korban menunggu kabar ditemukannya orang yang mereka cintai. Usai membelai anjing tersebut, raut wajah warga yang semula suasana hatinya muram kini dapat terlihat rekah senyuman. Kasus pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diumumkan tanggal 4 hari Jumat ini. 8 hakim Mahkamah Konstitusi meloloskan kasus pemakzulan tanpa ragu dan Yoon Suk Yeol pun segera diberhentikan dari jabatannya. Dirinya menjadi presiden kedua yang dimakzulkan dan diturunkan dari jabatannya dalam sejarah konstitusional Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi membacakan surat keputusan yang disetujui oleh semua hakim untuk kasus pemakzulan ke Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Usai mengeluarkan pengumuman amanat darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu, Presiden Yoon Suk Yeol digulingkan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April. Ia selanjutnya akan didakwa sesuai Undang-Undang Kejahatan Pemberontakan. Korea Selatan akan mengadakan pilpres dalam waktu 60 hari pada tanggal 3 Juni mendatang. Saat ini, ketua partai oposisi terbesar, Lee Jae-myung, menjadi kandidat dengan suara dukungan tertinggi. Namun pertikaian parpol dan ketidakstabilan politik di Korea Selatan dikhawatirkan akan terus berlanjut. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan bunga tulip di Belanda. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.